malam pemirsa, Kabar Malam kembali hadir menyapa Anda dengan menghadirkan topik mengenai kabar terkini kasus COVID-19. Selain itu, kami juga akan menghadirkan wawancara dengan salah seorang pengajar dengan tema pendidikan di era pandemi. Dari kabar terbaru yang kami dapatkan, beberapa hari terakhir COVID-19 dikatakan meningkat. Meskipun tidak pesat, pemerintah mengharapkan kewaspadaan lebih dari para warga sekitar. Menurut Wiku Adhisa Smito, juru bicara pemerintah mengenai COVID-19, kasus COVID saat ini naik sebesar 571 atau 31% dari kasus pada tanggal 22 Mei 2022. Jika dilihat pada grafik kasus positif mingguan, terjadi kenaikan 571 atau 31% dari kasus tanggal 22 Mei 2022. Yaitu dari 1.814 menjadi 2.385 kasus mingguan. Tetapi pemerintah tidak menghadang pembelajaran tatap muka yang sekarang sudah mulai dijalankan secara 100%. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 ini sangat mengganggu dalam hal pembelajaran. Apalagi setelah hadirnya COVID-19, sarana pembelajaran hanya bisa dihadirkan lewat akses online, seperti lewat Zoom atau lewat Google Meet. Hal ini jelas sangat mengganggu sistem pembelajaran karena guru tidak bisa mengawasi muridnya secara 100%. Sudah sepanjang hampir 2 tahun terakhir, pembelajaran dilakukan secara online di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari kewaspadaan pemerintah terhadap naiknya kasus COVID-19 yang akan terjadi bila ada kerumunan, baik itu di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Karena kabar kasus COVID sendiri di Indonesia telah mencapai 6 juta kasus, maka dari itu diharapkan meski pembelajaran telah kembali 100%, masyarakat tetap waspada dalam menangani kasus COVID-19 agar tidak terjadi lonjakan lanjutan dari kasus-kasus yang akan datang. Selain itu, topik wawancara kali ini mengenai pendidikan di era pandemi akan membahas banyak hal dari segi pengajar tentang bagaimana mereka menjalankan pembelajaran saat pembelajaran online berlaku, dan bagaimana cara mereka menghadapi pembelajaran online tersebut. Hal ini dilakukan agar kita lebih tahu cara pengajaran praktisi pendidikan saat masa pandemi berlangsung. Baiklah, langsung saja akan kita arahkan kepada pemberitaan wawancara berikut. Selamat malam Ibu Sugiyarti, terima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan saya hari ini. Sebelum memasuki topik pembicaraan kita hari ini mengenai pendidikan di era pandemi, ada lebih baiknya kalau kita mengenal lebih jauh tentang Ibu Sugiyarti terlebih dahulu. Pertanyaan pertama nih, sudah berapa lama Bu Sugiyarti mengajar di sekolah di Indonesia? Baik, terima kasih Ananda Hana. Saya mengajar sejak tahun 1991, berarti sudah 31 tahun saya mengajar, dan saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya mengajar di SMA Kristen 4 Penabur, Jakarta. Baik, terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan barusan. Karena kita sudah mengenal lebih jauh tentang Ibu Sugiyarti, sekarang ada lebih baiknya kalau kita melanjutkan pertanyaan ke topik pembahasan utama kita hari ini. Jadi topik pembahasan pertama kita adalah apa yang membedakan pendidikan di era pandemi sekarang dan era sebelum pandemi? Berbeda sekali. Di era sebelum pandemi, banyak hal yang bisa kami lakukan, banyak hal yang bisa kami atraksikan gitu ya, banyak hal yang kami gunakan metodenya. Sementara di masa pandemi ini banyak hal yang kita hanya terbatas pada media, yaitu Zoom saja. Tetapi itu tidak menjadikan kami guru-guru yang menginginkan pendidikan itu jauh lebih bagus menjadi terhambat. Begitu. Baik, banyak juga ya hal-hal yang perlu diperhatikan setelah memasuki masa pandemi ini. Jadi pertanyaan selanjutnya, kesulitan apa sih yang biasanya dihadapi memasuki masa pandemi seperti saat ini? Pertama kali, karena saya ini generasi X ya, generasi yang boleh dikatakan perlu banyak berjuang. Sementara teknologi itu begitu cepat sekali berjalan. Maka generasi X ini terbagi menjadi dua menurut saya.
Generasi X yang tidak mau move on, dia akan bahasanya itu kelambakan gitu ya. Dia akan kesulitan. Tetapi generasi X yang dia mau membuka diri, mau move on, dia akan berusaha untuk belajar. Ketika dihadapkan dengan kondisi seperti ini, kemudian kita tidak move on, itu akan menjadi sebuah permasalahan besar. Jadi, di yayasan kami ini, pada saat pandemi itu terjadi, kami digembleng, kami dididik sedemikian rupa dengan pelatihan-pelatihan yang begitu banyak sekali, sehingga menjadikan kami siap walaupun dalam kondisi pandemi. Wah, jadi ternyata banyak banget yang perlu dipelajari ya. Menurut Ibu Sugiharti, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan saat mengajar di masa pandemi seperti saat ini? Oke, kelebihannya saya merasakan sekali bahwa saya menjadi guru yang modern ya. Saya menjadi guru yang modern karena keberadaan Zoom Meet ini membuat kami berusaha untuk menampilkan materi-materi secara komunikatif kepada anak-anak, lebih didominasi dengan tampilan-tampilan visual ya, seperti PPT, kemudian bagaimana kami menampilkan video-video pendek, kemudian bagaimana kami mencoba untuk discuss dalam breakout room dan sebagainya. Saya diajak menjadi manusia modern dalam artian kekinian ya. Saya merasa bahwa saya diajak seperti itu. Kekurangannya adalah secara karakter, secara fisik, jarak itu membuat kami tidak bisa begitu cepat menyentuh mata batin anak-anak dengan pendekatan-pendekatan yang boleh dikatakan lebih atraktif lah, lebih mengenal kepada anak. Sementara dengan menggunakan Zoom, kami hanya bisa melihat wajah. Sehingga hal yang terpenting dalam dunia pendidikan sebetulnya adalah bagaimana secara psikologi kita bisa berkomunikasi dengan anak-anak. Jadi kesulitannya yang kami dapati adalah hanya wajahnya yang terlihat ya, atau sebagian leher ke atas atau dada ke atas, itu yang kami hadapi. Baik, ternyata banyak sekali ya yang perlu diperhatikan lagi akibat dari Zoom ini. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih keadaan murid dalam hal pembelajaran saat memasuki masa pandemi ini? Misalnya tentang bagaimana cara mereka menerima materi dan sebagainya. Ya, kami banyak bermain di dalam GC ya. GC itu grup kelas. Itu yang menjadikan kami komunikatif di dalam pembelajaran. Jadi penting sekali itu grup kelas. Kemudian kami juga menggunakan, saya pribadi menggunakan WA kelas ya. Kebetulan saya mengajar di kelas 12. Masing-masing kelas saya punya grup kelas. Sehingga di dalam grup kelas itu saya memanfaatkan segala hal yang berkenaan dengan tugas, informasi tugas, itu saya gunakan di dalam grup kelas. Ternyata sistematikanya bagus sekali ya di sekolahnya Ibu Sugiharti ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah banyak kegiatan yang harus dihentikan gitu akibat masa pandemi ini? Misalnya seperti kegiatan tahunan sekolah atau tugas-tugas praktek yang jadi terhambat akibat masa pandemi ini? Sebetulnya tidak terlalu banyak sih di kami, karena kami lakukan hanya beda ruang ya, hanya beda ruang. Di dalam sajian materi bahasa Indonesia seperti yang saya ajarkan gitu ya, materi bahasa Indonesia, misalnya ujian praktik, silakan anak memilih, apakah dia akan memilih pidato, apakah dia akan memilih presentasi, apakah dia akan monolog, apakah dia akan membacakan puisi. Semua dilakukan sama, hanya beda ruang. Perbedaannya jelas pasti ada, ruang geraknya terbatas sekali, ruang geraknya. Meski ruang bergeraknya terbatas, tapi ini jadi lebih menguji kreativitas dari setiap murid-muridnya juga berarti ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu Sugiharti ini tetap mengawasi murid dan memberikan semangat dalam hal pembelajaran di masa pandemi ini kepada seluruh murid Ibu Sugi? Saya harus kreatif ya, saya harus kreatif. Karena di dalam sistem pembelajaran begini, buat saya pribadi sebagai guru yang lebih suka menghadirkan anak-anak yang kreatif, dalam proses pembelajaran saya tidak langsung membuka tema, misalnya mengenai esai gitu. Saya tidak langsung pada esai adalah bla 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 dengan melalui PPT-nya, saya tidak mau seperti itu.
Yang saya lakukan adalah saya menampilkan stimulus dulu. Stimulus baik itu berupa gambar atau mungkin video. Dari gambar atau video tersebut saya akan mengajak anak-anak untuk dia berani berbicara dulu. Maka akan hadir anak-anak berani mengutarakan sesuatu, berani berbicara. Kemudian dari bagian tersebut ketika anak sudah terstimulus, sudah tertarik dengan apa yang menjadi bahan pembicaraan di dalam materi saya, maka saya akan langsung berikan contohnya dulu. Kemudian dari contoh esai seperti itu, ini contoh esai yang lain, sehingga akhirnya anak memahami, baru saya masuk ke dalam konsep. Ini loh struktur dari sebuah esai. Nah, dari situ saya mengajak anak-anak untuk berani menulis, karena saya adalah orang yang begitu jeli untuk tulisan-tulisan anak, gitu ya, sehingga tidak jarang dari sekolah kami, gitu ya, selalu menjadi bagian juara. Itu kalau boleh bangga sedikit diri ya, jadi saya masuk kategori pernah menjadi 5 besar dalam proses penulisan esai se-Indonesia. Jadi berdasarkan pengalaman saya, maka bidang saya untuk proses tulis menulis itu saya terapkan kepada anak-anak dan ternyata berhasil. Bahkan di kami ini ada program yang disebut dengan program literasi, dan saya adalah PIC-nya untuk program literasi tersebut. Ini anak-anak diajak untuk memproduksi sesuatu tulisan. Ternyata cara untuk menyemangati itu bisa dengan menarik anak-anak dan mengajak mereka untuk ikut terjun ke dalam mata pelajaran ini supaya jadi seru gitu ya. Terima kasih dalam meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Terima kasih untuk semua materi yang telah diberikan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Semoga kedepannya pendidikan di Indonesia semakin maju lagi dengan banyaknya orang-orang yang mau mulai belajar dengan baik, dan semoga sukses juga buat Ibu Sugiharti ke depannya. Terima kasih. Wawancara barusan diharapkan dapat memberikan kita sedikit pengetahuan tentang bagaimana para praktisi pendidikan mengajar saat masa pandemi. Diharapkan pendidikan di Indonesia di depannya akan semakin maju setelah melewati masa-masa sulit seperti pandemi kemarin, agar praktisi pendidikan juga lebih mudah mengawasi murid-muridnya dalam hal pembelajaran. Sekian pemberitaan yang bisa saya sampaikan hari ini. Selamat malam.